Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Hari demi hari Tuhan terus memperbaharui hidup kita. Tuhan terus menjaga hidup kita. Walaupun di tengah masa yang sangat sulit, masa yang semakin sulit, tapi kita percaya satu hal, kalau Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan karena bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewati ini semua. Sebuah lagu yang sangat indah, Bersamamu Bapa, melewati ini semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan masih boleh berkumpul bersama saudara sekalian untuk belajar kebenaran firman. Sebelum kita lebih jauh menyambut kebenaran firman, mari kita akan bersama-sama berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kami masih mendapat kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun sidang jemaat yang mendengarkan firman, kami boleh menerima pembukaan rahasia kebenaran firman. Kami boleh mengerti kebenaran firman, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pertolongan-Mu Roh Kudus menyertai kami. Haleluya. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kembali boleh bertemu ya. Kita akan belajar bersama-sama masih di Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20 itu kita sedang bahas sebetulnya. Karena di Matius 5 ayat 20 Yesus berkata, jika hidup kebenaranmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saya sudah sampaikan ada dua macam tafsiran. Dan tafsiran yang pertama tentu lebih mudah daripada tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua ini kalau benar, maka ini adalah yang sulit. Nah, saya mempersiapkan saudara untuk yang tersulit ini, supaya saudara benar-benar dan saya tidak sampai menyesal. Dalam arti kalau ternyata tafsiran pertama yang benar, ya, ayat-ayat ini hanya merupakan untuk menunjukkan pada orang Israel betapa sukanya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, puji Tuhan ya, mudah sekali itu tentu, tinggal kita percaya sungguh-sungguh sama Yesus kan. Tetapi kalau ternyata tafsiran kedua yang benar, bahwa benar-benar hidup keagamaan kita harus lebih, hidup kebenaran kita harus lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, dan itu yang sulit. Dan kalau kita nggak mempersiapkan diri, ternyata Tuhan mintanya betul-betul yang seperti itu, tafsiran yang kedua yang benar, saya khawatir suatu saat kita akan menyesali bila kita tidak mengerti. Maka izinkan saya mengajak saudara belajar mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang tersulit ini, ya. Dan kita sudah sampai pada Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-42 sebetulnya. Tetapi kita akan membaca mulai ayat yang ke-38 supaya jelas konteksnya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saya tidak tahu apakah saudara pernah memikirkan seperti saya ketika membaca ayat yang ke-42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saya membayangkan kalau kita melakukan ayat ini gitu ya, sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesianya ini. Ya, maksud saya gini, masa sih seperti itu begitu? Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Nanti kalau ayat ini kita lakukan, semua orang Kristen melakukan ayat ini, saya rasa bakal berbondong-bondong itu jadi viral ya. Semua orang minta. Jangankan yang miskin, yang kaya pun mungkin ikut minta. Semua minta pasti. Karena kalau dia minta sama kita apapun kita kasih. Terus kemudian saya juga bertanya-tanya, bagaimana dengan hutang dagang? Misalnya ada orang berhutang pada kita, hutang dagang ya. Masakan lalu kita ya sudah, hutangmu dia belum bayar ya, nanti mungkin bulan depan, ya udahlah nggak usah bayar, hutangmu saya lunaskan. Kalau seperti itu caranya, bagaimana bisa berdagang ya Bapak Ibu? Tentu sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk. Dan kalau itu tuntutannya, saya rasa hampir-hampir
jarang sekali orang yang bisa melakukan ayat 42 ini. Nah, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya kemudian mencari dan berusaha meneliti kebenaran ini, dan saya mendapatkan pengertian ya, tentang, saya teliti kata-katanya satu-satu, lalu saya melihat kata meminta. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Ya. Kata meminta ini ditulis dengan kata aiteo, yang muncul 71 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani ya. Aiteo. Nah, aiteo ini meminta, tetapi umumnya itu ada unsur permohonan gitu. Meminta dalam unsur permohonan. Ada unsur permohonan, dan umumnya dilakukan oleh orang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi. Itu aiteo. Ya, jadi yang lebih rendah meminta kepada yang lebih tinggi, ada unsur permohonan gitu. Dan itu digunakan kata aiteo. Tidak semua kata meminta dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah terjemahan dari kata aiteo ini. Nah, yang lain kita lihat kata meminta misalnya yang bukan diterjemahkan dari kata aiteo, itu misalnya dalam Lukas 8 ayat 37. Lukas pasal 8 ayat yang ke-37. Mari kita akan lihat bersama-sama. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus. Nah, meminta kepada Yesus ini bukan aiteo. Penduduk waktu itu bukan meminta, memohon seperti mereka itu bawahan, Yesus itu atasan. Bukan, ya. Meminta, mereka di sini kata meminta di Lukas 8 ayat 37 itu bukan ditulis dengan kata aiteo, tetapi erotau. Nah ya, erotau. Bukan aiteo, tetapi erotau. Erotau ini muncul 57 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru kita bahasa Yunani kalau saya tidak salah ya. Dan silakan saudara teliti ayat-ayatnya. Seperti saya teliti tentang aiteo tadi, ternyata memintanya berbeda ya. Gitu. Saya teliti satu-satu ayatnya. Kalau saudara ada kesempatan, saudara bisa melakukan yang sama. Nah, Lukas 8 ayat 37 bukan aiteo, tetapi erotau. Nah, erotau berbeda dengan aiteo. Erotau itu meminta juga. Meminta. Tetapi dalam bentuk seperti interogasi atau menyuruh. Ya, baik. Jadi dalam bentuk interogasi ataupun menyuruh. Nah, jadi biasanya bukan seperti aiteo antara yang bawahan dengan yang atasan seolah-olah, tetapi antar sesama atau ke yang lebih rendah. Ya, jadi misalnya namanya ya, saudara punya anak, saudara minta anak saudara belikan kopi di warung sebelah. Nah, ketika bapak ibu saudara minta kepada anak untuk belikan kopi di warung sebelah, maka digunakan kata erotau. Mengapa? Karena anak saudara lebih rendah kedudukannya dari saudara, jadi saudara minta kepada dia untuk belikan kopi, tetapi dalam arti ya menyuruh begitu. Menyuruh, meminta dalam arti menyuruh. Oke ya, paham di sini ya. Karena dia kedudukannya lebih rendah dari kita atau mungkin sama dengan kita. Nah, pada waktu itu orang-orang di Gerasa jadi bukan meminta dengan baik-baik, namanya meminta tuh dalam arti menyuruh, udahlah pergi gitu ya. Beda kan sama minta tolong. Kayak beda ya. Nah, ini minta dalam arti udah pergi aja dari sini, pergi lu. Nah, karena waktu itu Yesus dianggap merugikan orang-orang di sana ya. Pemelihara babi di daerah sana, atau mungkin mereka ketakutan. Nah, saudara, kalau saudara meminta, jadi tadi kepada anak, sekarang misalnya kepada saudara meminta tolong kepada orang tua. Saudara punya orang tua misalnya ya, lalu orang tua saudara minta tolong misalnya, ma atau pa, tolong dong bantu saya. Nah, itu nggak boleh pakai kata erotau, ya. Tetapi pakai kata aiteo, meminta dalam arti ada bentuk permohonan dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Oke, sampai di sini bisa paham ya. Kata meminta dalam ayat ini ternyata bukan erotau sekali lagi, tetapi aiteo.
artinya jelas. Artinya jelas. Jadi kata meminta di sini ditujukan meminta, yaitu yang meminta itu adalah orang yang lebih rendah kedudukannya ke yang lebih tinggi. Jadi misalnya meminta kepada Tuhan itu umumnya digunakan kata aiteu. Paham ya sampai di sini ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jelas di sini ada perbedaan kedudukan dari yang rendah ke yang tinggi. Dari orang yang di bawah ke orang yang lebih atas. Memintanya dalam arti memohon. Maka dikatakan Yesus tadi di dalam, kembali ya, Matius tadi. Kita coba Matius 5 tadi. Oke, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-42. Berilah kepada orang yang aiteo kepadamu. Jadi orang yang meminta itu pasti kedudukannya lebih rendah. Jadi pasti ini bukan bicara tentang hubungan bisnis misalnya, hubungan dagang. Kalau hubungan dagang kan kita setara dengan rekan bisnis kita, ya. Tetapi ini menunjukkan jelas orang itu kedudukannya jauh di bawah sampai memintanya itu sambil memohon-mohon begitu. Karena kedudukannya seolah-olah jauh di bawah. Oke. Dari sini paham ya. Nanti kita akan lihat mengapa kok Yesus berkata begini, hubungannya apa ya. Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, kata jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu ini pun ternyata juga kurang cocok Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena di kata ini ya digunakan kata apostrepo. Apostrepo. Apostrepo itu memutar balik atau memutar kembali. Itu kata apostrepo. Misalnya digunakan pada kata sarungkan kembali pedangmu pedangmu sarungkan kembali pedangmu itu ya. Waktu Petrus potong telinga hamba imam besar lalu Yesus suruh sarungkan pedangnya kembali itu sarungkan kembali itu apostrepo. Apostrepo itu memutar kembali, memutar balik, itu apostrepo, memutar balik. Jadi dari luar memutar balik, masukkan lagi. Nah gitu ya, apostrepo. Nah di sini pun digunakan kata apostrepo. Jadi sebetulnya bunyi ayat ini adalah kepada yang meminjam kepadamu jangan meminta kembali. Ya, oke ya. Jadi itu. Jadi jangan minta balik kepada yang pinjam daripadamu. Nah, ingat tidak bisa sepotong-sepotong ayat ini menjadi satu kesatuan, bahkan jadi satu kesatuan tentang Yesus sedang membahas tentang jangan membalas, ya kira-kira gitu ya. Tentang dia sedang mendalami hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi tadi. Jangan lupa. Terus sebelumnya Yesus bicara tentang kata meminta yang jelas kedudukannya dari yang rendah ke yang tinggi. Nah, jadi tampaknya ayat ini ditujukan kepada orang-orang sebetulnya yang berhadapan dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang kedudukannya rendah. Saya akan buktikan nanti ayatnya di Perjanjian Lama. Ya, ada hukumnya ternyata memang tentang sikap terhadap orang yang lebih miskin, orang yang miskin. Ya, bagaimana sikap kita nanti akan mirip dengan yang dibahas oleh Yesus ini di ayat 42. Baik saudara yang kasih Tuhan, kita coba saja membaca ayatnya. Lukas 15 ayat 7 sampai 11. Lukas 15 ayat 7 sampai 11. Jadi ayat ini bukan ditujukan saudara, ayo nanti bisa dimanfaatkan orang. Wah ya udah kan Kristen bilang begitu, udahlah aku utang nggak bayar. Bukan begitu ceritanya. Nanti saudara lihat ayat ini ada hubungannya sama Perjanjian Lama ini, Ulangan 15 ayat yang ke-7 sampai 11. Kalau saudara sudah paham tentang tadi aiteo tadi, ingat bicara kedudukan ya. Kemudian apostrepo tadi memutar balik, akhirnya jangan minta balik, jangan harap balasan balik gitu ya. Nah, sekarang kita lihat coba, ini hubungannya dengan Ulangan 15 ayat 7 mulai sampai ayat 11. Saya akan bacakan bagi saudara. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Perhatikan ya.
Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman. Ingat ya tadi Matius 5 ayat 42 ya. Dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Artinya bukan berlebihan. Jadi yang dimaksud miskin di sini, kalau kita lihat konteksnya adalah dia sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak punya pakaian sama sekali ya. Jadi kalau sampai seperti itu, kasih pinjaman terhadap orang yang sampai nggak bisa makan itu parah sekali berarti keadaannya ya. Terhadap orang yang demikian, kamu jangan genggam tangan ya. Oke, jadi beri dengan limpahnya seberapa dia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Jadi di Israel waktu itu ada yang namanya tahun penghapusan hutang. Kalau sudah sampai pada tahun ini, semua orang yang punya hutang, orang Israel yang punya hutang terhadap sesama orang Israel, harus dihapuskan hutangnya. Gitu ya, itu tahun penghapusan hutang. Kira-kira seperti itulah. Saya nggak akan jelaskan lebih jauh supaya nggak terlalu lama. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Ya, saudara lihat linknya ya. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Jangan berduka cita kalau engkau memberi kepada orang yang miskin, yang sampai makan pun susah. Apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usaha. Jadi ketika saudara berbuat bagi orang yang miskin, justru karena hal itulah Tuhan akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usaha. Luar biasa. Sebab orang-orang miskin tidak henti-hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita cukup jelas. Matius 5 ayat 42 berbicara terhubung dengan ulangan ini. Jadi sebetulnya ayat itu ditujukan terutama kepada orang-orang yang mampu. Engkau harus perhatikan, orang-orang yang masih minimal mampu itu masih bisa makan, lebih-lebih itu masih termasuk golongan mampu. Ya. Kita harus ingat kepada saudara-saudara kita yang miskin, yang sampai untuk perkara makan pun tidak bisa. Dan ketika kita memberikan pinjaman kepada mereka, sekalipun mereka, saya pinjam nanti saya akan bayar. Saudara jangan pernah harapkan akan mendapatkan kembali. Saudara harus punya hati besar, bagaikan siap memberi, siap dia tidak bayar, tidak apa-apa. Justru karena itulah Tuhan akan memberkati engkau. Kalau engkau tidak mengingat mereka, justru hal itu akan dikatakan menjadi dosa terhadap engkau. Karena saudara dan saya terlalu egois. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, terutama jemaat GBT Mojokerto yang saya gembalakan, saya bersyukur sampai hari ini kita terus belajar menjadi orang-orang yang mau peduli terhadap sesama. Dan saya berharap ini akan terus kita kerjakan, sekalipun kemampuan kita kecil, sekalipun kemampuan saudara kecil, tetapi kita mau terus belajar hidup seperti yang Tuhan mau. Ingat, hidup di dunia ini sementara. Jangan terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Biarlah kita sampai suatu saat kelak bersama-sama semuanya boleh berkumpul di kerajaan surga yang mulia. Di sanalah kita baru akan menikmati semua yang baik bersama-sama. Semoga bersama-sama semuanya kita boleh bergandengan tangan kembali bertemu di surga yang mulia. Tetaplah menjadi orang yang baik, terutama terhadap orang-orang yang miskin. Jangan saudara kejam terhadap mereka. Berbuatlah baik terhadap mereka yang untuk makan pun tidak bisa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberkati kami dengan kebenaran firman. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang peduli dengan sesama kami, terutama di masa-masa yang sukar. Semakin banyak orang yang tidak mampu.
Biarlah kami belajar walaupun harus kami mengikat pinggang kami sendiri. Kami harus berhemat untuk dapat menolong orang lain. Tapi biarlah Engkau memberikan kami kebesaran hati Tuhan, sehingga kami tetap mampu melakukannya. Oleh kasih karunia-Mu saja Tuhan kami mampu melakukannya. Karena itu kami mohon kelas kasihan-Mu bagi kami. Berikan berkat-Mu bagi kami. Hati yang besar untuk kami mampu belajar mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.